Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Oktaviani dengan NIM 42124210008, Program Studi Pendidikan Fisika, kelas 2021B, Universitas Negeri Medan. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini untuk tugas proyek pendidikan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Khairul Usman, SSI, MPD. Adapun tema yang akan saya bahas kali ini yaitu menciptakan ruang lingkup, ruang komunikasi dan layanan sebagai konsep pendidikan orang dewasa. Apa itu pendidikan orang dewasa? Pendidikan orang dewasa adalah suatu proses belajar yang sistematis dan berkelanjutan pada orang yang berstatus dewasa dengan tujuan untuk mencapai perubahan pada pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan. Dan bagaimana cara agar orang dewasa kita meningkatkan komunikasinya? Pertama, biasanya kan orang dewasa itu untuk mengejar pendidikan pasti sudah ada rasa malu ya. Jadi pertama, memberi tahu bahwa mendapat pendidikan hak setiap orang tanpa terkecuali walaupun ia sudah dewasa. Pendidikan memberitahu bahwa pendidikan itu sangat penting bagi kehidupan. Dan bagaimana cara komunikasi dalam pendidikan orang dewasa? Menurut Mary Johnston et al. 1983, prinsip-prinsip belajar untuk orang dewasa agar orang dewasa dapat belajar dengan baik adalah 1. Orang dewasa belajar dengan baik apabila dia secara penuh ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan. Di sini artinya ya proses pembelajaran itu orang dewasanya mengambil haknya ya, maksudnya kegiatan yang ada. Orang dewasa belajar dengan baik apabila menyangkut mana yang menarik bagi dia dan ada kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pasti yang dicari oleh orang dewasa itu adalah manfaat dari apa yang dia pelajarin ya. Orang dewasa belajar sebaik mungkin apabila yang ia pelajari bermanfaat dan praktis. Karena di dalam kehidupan pasti yang diperlukan adalah bagaimana cara menyelesaikan sesuatu dan manfaat yang ada. Yang keempat, dorongan semangat dan pengulangan yang terus-menerus akan membantu seseorang belajar dengan baik. Tidak hanya pada orang dewasa, pada anak-anak pun dapat dorongan adalah sumber untuk mencapai tujuan ataupun belajar yang baik. Yang kelima, orang dewasa belajar sebaik mungkin apabila ia mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan secara penuh pengetahuannya, kemampuan, dan keterampilan dalam waktu yang cukup. Di sini artinya apa yang dia sudah dapatkan dari pendidikannya itu dapat disosialisasikan ataupun diimplementasikan kepada kehidupannya. Terus yang keenam, proses belajar dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman lalu dan daya pikir dari warga belajar. Lalu, bagaimana menciptakan layanan sebagai konsep pendidikan orang dewasa? Pendidikan orang dewasa dilaksanakan dalam bentuk pendidikan formal dan non-formal. Layanannya, wujud pendidikan orang dewasa dilaksanakan pada level pendidikan sekolah tingkat menengah atas atau SLTA hingga perguruan tinggi. Dan wujud non-formal dilaksanakan dalam bentuk-bentuk pendidikan luar sekolah oleh masyarakat, PLSM, kursus-kursus pendidikan dan penyuluhan kesehatan, kegiatan pengajian agama ataupun majelis taklim, pelatihan organisasi-organisasi, program pembangunan masyarakat dan sejenisnya. Bentuk-bentuk pendidikan orang dewasa tersebut membuka peluang belajar bagi setiap warga masyarakat dewasa, baik yang cacat maupun tidak cacat, dan programnya terlaksana secara berkelanjutan. Artinya di sini itu adalah salah satu contoh layanan untuk sebagai konsep pendidikan orang dewasa. Karena kan sebagian orang dewasa itu untuk yang formal sudah ada rasa malu mungkin. Jadi di dalam kegiatan non formal ya seperti tadi itu merupakan salah satu layanan untuk menciptakan pendidikan orang dewasa. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan jejak.